Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Yakin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 213 153 758 963. Pada hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 di SMK Negeri 30 Jakarta. Dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.12, merancang dokumen tahap praproduksi, dan kompetensi dasar keterampilan 4.12, membuat dokumen tahapan praproduksi. Demikian perkenalan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Oke, lagi-lagi bertemu dengan Bapak Iman di pelajaran simulasi digital, dan juga nggak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kembali ke kalian, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, jadi Bapak sekali lagi mengingatkan tidak bosannya untuk tetap jaga protokol kesehatan, apalagi katanya sekarang muncul lagi corona versi terbaru ya, Omikron kalau nggak salah tuh. Iya, Pak. Berita-berita terbarunya itu luar biasa, jadi penyakit sekarang itu makin aneh, makin bermutasi, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungannya lah. Oke. Ya, sebelum dimulai, seperti biasa, ada baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bapak harapkan ketua kelasnya, Tio, bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan, Tio. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke. Ini Dian kemana ya, Dian ya? Ada nggak Dian? Nah, itu dong. Yuliana. Dia sekelompok sama saya juga, Pak. Siapa? Oh, Yuliana. Iya, nggak apa-apa. Bapak mau melihat wajahnya. Nah, dihidupin. Oh, suaranya nggak ada, Yul. Mic-nya rusak kah? Jaringan di rumah oke semua ya, Tio. Tapi Yuliana masih nggak ada suaranya tuh tadi. Coba deh. Halo. Nah, belum keluar Yuliana suaranya. Di mic-nya mungkin bermasalah. Tio, jaringan oke, Tio? Kurang Pak. Waduh, kurang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Kalau Alana mah bagus terus jaringannya. Cuma kenapa ya, kameranya off Alana? Alana, Rohmalinda, Gadisa ada di tempatkah kalian? Ada, Pak. Nah, ada semua. Ada Alana nih. Alana kemana Alana? Kan? Pak. Oh ya. Oh, putus-putus nih. Lagi buruk kah jaringan? Yuliana kenapa tuh perangkatnya? Ada trouble kah ya? Nggak keluar suaranya. Atau coba kamu ini dulu, live dulu, ntar join lagi. Coba nggak apa-apa. Biar suaranya ada. Live aja dulu, ntar join lagi Yuliana. Biar suaranya muncul. Sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Seperti biasa absennya menggunakan Zoho. Bapak akan share untuk presensinya di kolom chat. Gadis. Hadir, Pak. Anggun. Hadir, Pak. Yuliana. Ini baru sampai Anggun ya. Ini absen yang kemarin. Ada yang belum absen? Oh ya,
Alana ada. Hadir, Pak. Oke, Rohma, Hadir, Pak. Rindi, Hadir, Pak. Safi, Hadir, Pak. Tio. Tio nggak tanda tangan nih Tio nih absennya. Pak. Ya, tapi hadir ya. Oke, sip. Ya. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah sesuai dengan yang pernah Bapak sampaikan, adalah tentang merancang dokumen praproduksi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan mereview nih pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu membahas tentang e-book, gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak, apa itu e-book? Buku digital, Pak. Buku digital, oke, Siva, mantap. Ada yang bisa melengkapi? Buku yang berbentuk digital Hmm. yang kita baca melalui media elektronik, Pak. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang tadi buku e-book itulah buku digital, buku yang kita baca melalui media elektronik. Nah, sekarang aplikasi apa sih yang kita bisa buat untuk membuat buku digital yang bisa kita pakai gitu? Aplikasinya. Ada Sigil, Pak. Kalibre, terus PDF. Oke. Canva juga bisa, Pak. Oke, benar, Canva juga bisa. Ya, jadi masing-masing aplikasi itu memang punya kelebihan, punya kekurangan ya. Dan juga setiap orang memiliki memiliki passion-nya masing-masing. Oh, saya biasa menggunakan Sigil gitu ya. Saya biasa menggunakan Kalibre, saya biasa menggunakan Canva ya. Nah, walaupun di materi pembelajaran itu yang disampaikan adalah Sigil, tetapi karena memang ini adalah sistem pembelajarannya daring, kalian menggunakan perangkat masing-masing di rumah, Bapak tidak tahu spesifikasi perangkat kalian seperti apa, dan juga mungkin ada yang tidak memiliki laptop ataupun PC, jadi menggunakan HP. Ya, it's okay. Yang penting kalian sudah paham, yang penting kalian sudah bisa menguasai, bisa menggunakan, dan bisa mengoperasikan aplikasi pembuat e-book ini, aplikasi membuat buku digital. Oke. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, misalnya ke Rindi. Rindi, biasanya kamu kalau buka YouTube nih, biasanya kamu nontonnya channel siapa? Nggak nentu sih, Pak. Kadang yang lewat di beranda aja saya tontonin, kayak biasanya mukbang-mukbang orang luar tuh, saya gitu. Atau kafe-kafe, biasanya saya nonton kayak gitu. No, jadi lebih ke arah makanan ya yang kamu lihat ya? Ya acak sih, Pak, sebenarnya. Oh, random gitu ya. Oke. Nah, kamu sadar nggak ketika kamu lihat itu, kamu itu sama saja memberikan penghasilan ke mereka gitu ya. Nah, di situ adalah bagaimana sih caranya supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan, supaya mereka bisa mendapatkan income dari video yang sudah mereka buat. Tentunya proses pembuatan video ini tidak mudah. Tentunya proses pembuatan video ini memakan waktu yang panjang ya, mulai dari menentukan ide, menentukan cerita, naskah, storyboard, sampai syuting, sampai editing, dan sampai akhirnya launching, bisa kalian nikmati, bisa kalian tonton di YouTube atau di IGTV atau di Reel. Nah, itu prosesnya seperti apa? Itu nanti yang akan kita pelajari. Mau ada pretest, akan ada pretest yang harus kalian kerjakan. Pretestnya ini menggunakan quizzes. Pretest ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang sudah Bapak share di LMS, di Edmodo. Bapak sudah share ya materinya, media, LKPD-nya, bahan praktiknya nanti, dan juga instrumen penilaian. Ini Bapak akan share. Ntar Bapak buka dulu. Mulai langsung ya. Oh, Roma langsung peringkat 1 dia. Wih, Roma keren. Ya. Ayo Anggun, Rindi, Dea. Roma dan Dian balap-balapan. Diva juga.
Siva, Dian, Roma. Ayo, Gusti. Gusti jangan diam aja, Gus. Ayo, Gus. Pertanyaannya mudah kok. Aduh, Raffi. Ayo, Vi. Raffi, Gusti. Tunjukkan nyalimu. Nah, Raffi masih membaca kelihatannya. Yang selesai baru 3. Dia sama garis masih bingung. Oke, selesai dia. Raffi, Gusti. Oh, Tio. Tio baru gabung, Tio. Mantap. Ayo, Tio. Silakan, Tio. Belum menjawab satu soal pun. Ayo, Tio. Nah, baru jawab satu soal. Raffi. Oke, tinggal Raffi sama Tio. Ya, selanjutnya materinya ya. Materinya sudah Bapak share di Edmodo, di LMS-nya. Jadi bisa kalian baca, bisa kalian pelajari di situ. Nah, Bapak akan nanya nih. Bapak mau tahu nih, kalian sudah baca atau belum? Oke. Itu proses pra-produksi video. Yang bisa jawab, silakan hidupkan mic-nya, terus jawab. Oh ya, Siva. Apa sih? Praproduksi adalah proses perancangan sebelum membuat video. Mm-hmm. Rancangan yang sudah disusun ketika nanti kita mau bikin video tersebut. Oke. Ya, kata Siva, proses praproduksi adalah proses rancangan. Namanya juga pra ya. Pra itu adalah sebelum kita melakukan dalam hal ini produksi sebuah video. Itu ya apa-apa saja yang harus disiapkan. Oke. Dan berikutnya, dalam proses praproduksi video, apa saja yang harus disiapkan? Yang mau jawab silakan. Tadi sudah Siva. Selama proses praproduksi yang harus disiapkan yaitu ide cerita, sasaran cerita, tujuan, pokok cerita, sinopsis, naskah, dan storyboard, Pak. Oke, cakep, Dian. Ada sasaran, ada tujuan, ada yang pertama ide ya. Iya, tentunya sebelum kalian membuat sebuah video, membuat sebuah vlog, membuat sebuah YouTube, kalian harus punya ide dulu. Oh ini minggu ini atau hari ini saya akan membuat video tentang review makanan combro misalnya. Oh berarti saya harus nyari dulu nih yang tempat jual combro yang enak di mana. Atau seketemunya misalnya ya. Oh di sana ada tempat jual combro, coba di review gitu. Oke, tadi ada sasaran, ada tujuan. Nah, sekarang bedanya apa sih? Pak. Iya, oke. Apa dia? Kalau sasaran itu film atau video yang kita buat itu diperuntukkan untuk siapa? Kalau tujuan, kita membuat video atau film tujuannya apa gitu. Oke. Dea pernah membuat sebuah video atau vlog atau apapun itu? Lagi itu pernah Pak, tugas SMP. Oke, nah sekarang pertanyaan Bapak. Dea pernah membuat vlog apapun itu ya yang dia tahu ya. Nah, sasarannya saat dia membuat vlog itu apa dia? Siapa? Dea. Sasarannya. Sasarannya saat itu. Sasarannya guru sih Pak. Oh, guru. Nah, tujuan pembuatan video itu apa? Kayak membuktikan gitu sih Pak, soalnya gitu itu kayak termasuk praktek. Oke. Nah, sekarang terakhir, pertanyaan terakhir. Di materi ini kan finalnya, project yang nanti akan kalian buat adalah sebuah storyboard. Pertanyaan Bapak, storyboard itu apa sih? Monggo silakan yang mau jawab. Saya, Pak. Ya, apa Gusti? Storyboard adalah gambaran sketsa yang dibuat untuk menggambarkan sebuah alur cerita yang akan menjadi panduan dalam proses pengambilan gambar. Oke, ya. Jadi itu adalah storyboard ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Bapak mau kalian berdiskusi di Padlet seperti biasa. Ya, kalian diskusi di Padlet. Bapak akan share linknya di kolom chat.
diskusi, bisa menjawab itu atau memberikan respon terhadap jawaban temannya, silakan. Bentar ya. Video menentukan ide, tip, mantap ya. Oke. Pernah kan membuat sebuah video? Belum. Oh, belum. Wah, ini ada yang udah pernah nih, Raffi. Nah, kalau yang udah pernah, di-upload nih, Vi. Kalau masih ada videonya. Karena untuk peruan tugas dia juga nih. Oh, kalau dia video di waktu SMP ya, masih ada nggak dia? Nah, Cipa juga pernah sebagai tugas presentasinya tujuan berpakaian Islam, ajaran agama Islam. Yang jelas tujuannya untuk mengumpulkan tugas sekolah. Oke, yang udah pernah silakan diupload di sini. Kalau memang masih ada videonya, ya. Angus Pak, videonya Pak. Oh, Angus. Iya. Oke. KineMaster, CapCut, AM, VN. Wah, Raffi udah ya. Sering pakai banyak aplikasi nih. Sulop aplikasi juga nih, saya baru tahu nih. Dia aplikasi di HP atau aplikasi di PC? Siva. Sejauh yang saya tahu di HP sih Pak. Oh, di HP, oke. Ya karena Bapak sering editingnya menggunakan laptop, Sulop Bapak baru dengar. Kalian yang sih mas udah pernah dengar sih. Tapi ini di iPhone ya. Kalau pakai laptop itu aplikasinya namanya apaan, Pak? Kalau Bapak kebetulan biasanya editing videonya menggunakan Adobe Premiere Pro. Tuh, yang biasa Bapak gunakan itu adalah Adobe Premiere Pro. Pada prinsipnya tampilan untuk editing itu sama saja ya. Pada prinsip ya, untuk secara garis besar tampilan itu sama saja. Hanya mungkin berbeda fitur-fiturnya. Misalnya Bapak selain menggunakan Premiere Pro, terkadang juga menggunakan Filmora. Cuman itu jarang sekali ya, waktu itu hanya sekali saja Bapak menggunakan Filmora. Kenapa? Karena fitur yang lengkap itu ya di Adobe Premiere Pro. Nah, itu nanti itu ada proses editing. Ada juga Sony Vegas Pro, ada juga banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk editing video yang bisa kalian manfaatkan. Tinggal bagaimana kalian menguasainya itu yang mana yang sering digunakan. Ya, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di dalam breakout room, mengerjakan LKPD ya, dan juga mengupdate Trello yang sudah dibuat. Oke, sebentar Bapak akan membagi breakout room. Berarti hanya kurang ini saja ya. Siapa tadi? Amanda. Alana sudah masuk ya. Amanda ya. Amanda masih sakit. Gimana? Storyboardnya sudah sampai mana? Nah, ini LKPD-nya yang ini benar. Ada kan? Udah kan LKPD-nya? Nih. Nah ya, kalian buat storyboard. Jadi kan kalian menentukan cerita dulu nih. Ceritanya udah ada. Sebenarnya itu hanya lembar jawaban sampel aja ya. Kalau di situ nggak memungkinkan ya, cerita yang sudah kalian buat tuh nanti diupload kan di Trello. Naskahnya juga, naskah baru storyboard ya. Silakan coba storyboardnya. Trello-nya sudah diupdate ya? Udah Pak. Oke, masuk kelompok lain. Kelompoknya Anggun. Iya sih. Terus sekuensi apa sih? Sequence. Terus sequence gini kan ya tulisannya ya? iya gitu. Ya.
nggak ada A-nya gitu kan? Oh ya, itu mah laut. Nggak ada. Itu board. Board. Durasi. Durasi and Naskah. Oke, mantap. Lanjut ya. okay. Ntar kalau udah jadi Ya, upload Pak. di itu apa? Trello. Trello. Ya. Heeh. Oke, Pak. Scan-nya Lo nih Udinnya berdiri gitu di depan tokonya lagi di mana gitu kan. Misal lagi di Tahu Petis Semarang gitu. Jadi memperkenalkan tempat apa yang dia kenalin gitu, yang dia tempatnya di mana. gue mau nanya nih, perbedaan yang Udin masuk ke warung ya memesan sama mereview. Itu apa bedanya? Kan kalau mesen kan dia nih ngomong nih sama pelayannya kan, pesan tahu petis. Lalu kalau buat yang nge-review, dia makan dulu, makan tahu petisnya, lalu dia memberikan kesan-kesan apa yang habis dia makan gitu dari tahu petisnya. Kayak misal rasanya kurang apa begitu, kelebihannya apa. Wah, anak buah Joko Anwar nih Raffi. Keren. Lanjut ya. Jangan lupa kalau udah jadi langsung di-update di Trello. Iya, Pak. Bapak lihat Trello-nya ya. Silakan. Mana ya? Keren nih. Ntar naskah sama ininya di-update ya. Udah. Ya. Apa jadi tiba-tiba pilek Keren. Lalu sudah di-update. Aktif ya. Review. Dan nanti setelah dan naskah dan ide ceritanya ada nggak? Ada kan seharusnya kan? Nanti naskahnya di ini ya, di apa? Dikumpulkan juga. Di Trello, Pak. Di Trello di-upload juga. Oke. Baru Bapak mau screen share Trello. Di kelompok ini sudah screen share duluan. Mantap. Di-update. Kak, ini ini keren nih. Gimana? Iya. Ya, sip. Jadi nanti kelihatan ya siapa yang itu kerjanya siapa gitu kan. ya ada deadline-nya juga, Pak. Cakep. Mantap. Tuh 2 jempol. Keren. Sip. Ntar naskahnya juga di-upload juga di sini. Jadi jelas tuh tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, kerjaannya siapa. Nah, Trello ini sebenarnya Bapak harapkan juga kalian bisa gunakan ya ketika kalian kerja kelompok. Ini bagus nih kerja kelompok misalnya pelajaran apa gitu ya. Ada deadline-nya di sini nih. Jadi kelihatan nih tugas itu suruh update terus Trello. Nanti kalian lagi ngerjain lagi ada tugas guru bukanya kelas 10 siapa sih? Butri ya? Butri Ibu Brigita ya? Iya, kalau saya Bu Teta sih, Pak, Boga 2. Bu Teta, Pak. Bu Teta ya? Ya, kalau Raffi ketiga Bu Riri deh. Oh, Bu Riri. Bu Riri. Bu Riri Bu Gita. Oh, Bu Gita. Iya, misal lagi dikasih project nih bikin kue apaan. Untuk perkembangan projectnya kan bisa nih menggunakan Trello nih. Bikin akun sendiri. Yang kamu buat di buku gambar itu loh. Iya, itu kan gambarnya kan. Ya, ini kayak gini bagus nih ntar nih. Bapak kasih unjuk. Nah, ini komplit nih. Ini punya contoh
Kelompok 4. Teknik tugas membuat storyboard. Tentukan ide, naskah cerita, storyboard bagian tugas, Gusti, gini, deadline-nya, kapan, tak, tanggung jawab siapa, tanggung jawab kelas siapa. Nah, ini kayak gini jadi jelas nih, kayak punya kelompok 4. Jadi ada Oh, deadline. jadi dia langsung satu gitu ya, Pak, pembagian tugasnya? Iya, nanti tinggal, ini di produk requirement-nya. Nanti di selanjutnya lagi, sini pengumpulan tugas. Nah, ini kan pembagian tugasnya udah ada di awal tuh. Nah, pengumpulan tugasnya di sini nih, Gusti apa yang dibutuhin? Oh, di Gusti suruh buat alur cerita di sini nih. Kumpulin di sini. Tuh. Pengumpulan tugas masing-masing kelompok. Saya sedikit bingung sama Trello, Pak. Aduh. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Belajar, proses belajar. Kamu bisa buka kelompok 4 nggak? Storyboard makanan khas daerah 4. Bisa. Enggak tahu. Pak, saya boleh lihat yang down-nya nggak, Pak? Kayak gimana? Oke. Boleh. Nih. Hasil storyboard-nya. Nah, ini adalah hasil storyboard-nya di sini. Oh, Iya. makasih, Pak. Oke. Kan doing-nya tadi ya. Ini review. Nah, ini adalah review-nya. Gitu. Ini bapaknya belum update nih. Trello ya. Ntar refresh dulu. Sebentar deh. Kamu update Trello-nya, oh masih yang dipakai yang khas daerah ya? Bukan yang di storyboard itu ya? Coba deh, ini yang share siapa? Alana ya? Alana coba ke board deh. Nah, ada board baru. Itu judulnya storyboard. Board. Bisa Bapak screen share, saya gantian sebentar. Jadi di update-nya di board yang baru. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini nih. Tadi kan kamu masih yang ini ya? Nah, nanti nggak apa-apa, dipindahin aja ke sini nih. Storyboard baju adat. Ada nggak? Di Trello kamu muncul kan? Iya, sebentar nanti saya cek. Judulnya storyboard. Pokoknya depannya ada storyboardnya lah. Storyboard. Nah, nih dia storyboard baju adat. Nah, makanya kata Bapak kok busana masih kosong gitu ya. Oh, kalian update-nya di Trello yang lama ya. Jadi dipindahin aja ke sini nanti. Iya, Pak. Udah ini. Sip. Oke, lanjut ya. Mbak. Ya, kelihatan. Oke. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Perkenalkan, ini storyboard dari kelompok 4. Jadi kita mengangkat cerita yang masih kemarin tuh Pak, tahu petis. Jadi ceritanya di sini main karakternya itu si Udin. Udin itu ceritanya food blogger. Dia lagi membuat sebuah video mereview makanan. Makanannya itu tahu petis. Dari pertama, yaitu dia membuka channel YouTube-nya. Durasinya kurang lebih 15 detik. Naskahnya kamera close up, eye level. Udin membuka intro video dan memperkenalkan apa yang akan dia makan kali ini. Yang kedua, ceritanya dia udah sampai nih Pak di perjalanan High Angel, kameranya High Angel, dan Udin memberitahu lokasi tempat dia berada di depan papan nama jalan di dekat warung tahu petis. Jadi dia memberitahu nih jalan tahu petisnya di mana. Terus 10 detik durasinya itu Udin masuk ke warung dan memesan tahu petis. Kemudian dia 1 menit 10 detik durasinya dengan eye level. Udin mereview seporsi tahu petis dari tampilannya di dalam warung tahu petis di pinggir jalan. Jadi mereview itu selama kurang lebih 1 menit 10 detik durasinya. Seperti ini kurang lebih storyboardnya. Kemudian Udin memakan tahu petisnya
Ya, kira-kira 2 menit 10 detik durasinya. Dan yang terakhir dia mereview gimana rasanya. Itu Angelnya A-level. Udin memberi kesimpulan dari rasa tahu petisnya, lalu menutup vlognya di dalam warung tahu petis pinggir jalan. Kira-kira ini memakan durasi 20 detik. Oke, Pak. Selebihnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oh, Ini sudah kelihatan kan? sudah. Sangat jelas sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di sini saya akan perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan ini storyboard fashion design. Ya, sebentar lama saya akan memulaikannya saja. Di scene pertama, sini bisa dilihat dari gambarnya seolah-olah sedang melihat beberapa desain yang sudah dibuat dan dijadikan sebagian bahan untuk membuat baju atau busana. Durasinya memakan waktu sekitar 2 menit. Di yang keduanya ini, sequence kedua, gambarnya di sini terlihat seperti sedang menjahit dengan sangat mahir seperti desainer yang terkenal yang tak terkalahkan. Yang ketiganya ini kira-kira memakan sekitar 7 menit waktunya mencoba busana yang sudah dijahit ke boneka tubuh supaya terlihat lebih menarik. Di sequence scene keduanya ini yang memakan waktu sekitar 6 menit menampilkan rancangan busana di depan seluruh media dan para undang. Seperti itu saja storyboardnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan di kelas dulu, jangan di kelas dulu. Ini yang gambar siapa nih? Cakep nih. Saya, Pak. Oh, Rohma. Pakai aplikasi ya? Iya, Aplikasi. Di HP, di laptop? di HP. Di HP bisa loh kayak gini, keren loh. Jago nih Rohma nih ternyata nih. Aplikasi apa ini? Profesional ya, Pak? Iya. Pakai aplikasi apa sih? Ibis Pite. Ibis Pite. Iya kayak, keren loh. Asli bener keren kayak gini. Jago. Tinggal dikembangin lagi desainnya untuk membuat storyboard lagi. Mungkin ada rencana untuk menjadi seorang filmmaker atau storyboard maker, Rohmalinda? Enggak. Enggak ada. Cita-citanya emang ingin menjadi desainer busana ya? Iya. Oke, siap. Jelas sekali. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Rindiantika. Di sini storyboardnya apa sih? Ceritanya tuh ada gerombolan anak-anak datang ke museum untuk melihat-lihat peninggalan-peninggalan bersejarah gitu, Pak. Terus di sini durasinya sekitar 7 detik. Sini suasana museum yang damai, datanglah sebuah rombongan anak-anak sekolah yang mengunjungi Museum Nasional. Terus ini yang kedua, 6 detikan waktunya di depan museum, seorang anak-anak bernama Benny bertanya kepada gurunya tentang Museum Nasional. Terus yang ketiga, ini ada durasi 7 detik. Di dalam museum, Riri dan Benny melakukan obrolan seputar karya seni sambil mengamati patung-patung dengan serius. Terus yang terakhir ada penutupan yang kira-kira 7 detik. Persiapan pulang, anak-anak bergembira karena sudah menyelesaikan perjalanan tur museum mereka. Udah, Pak. Oke. Ini kayaknya tulis tangan terus dipoto ya? Iya, itu kayaknya Dian ya? Dian bukan sih? Dian. Iya, Pak. Iya, oke. Keren, nggak apa-apa, bagus. Dan sekali lagi untuk membuat sebuah storyboard itu gambarnya nggak harus bagus ya.
Bisa pakai tulis tangan, kalian gambar. Yang tadi di video kan Joko Anwar aja cuma tulisan gitu doang. Nah, sebenarnya video fullnya ada storyboardnya gitu. Oke. Oh, sudah dia selesai Dian. Diva, Rindi. Yuk Gadis. Gusti. Bapak. Mana nggak masuk? Tio, Juliana belum melihat. Silakan dibuka nomornya. Dan digeser. Wih, langsung 100 semua. Keren. Harusnya begini. Oke. Ini seharusnya 100 semua nih. Oh, Raffi enggak. Nah, Raffi. Salah satu Raffi. Bapak akan meminta kalian untuk menuliskan kesimpulannya. Silakan tuliskan kesimpulannya. Boleh langsung di sini atau ketikkan di kolom chat kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kita dari awal tadi ya. Kita sudah membahas tentang apa saja yang harus disiapkan sebelum kita melaksanakan proses produksi sebuah video, apa itu praproduksi video, langkah-langkahnya apa saja, terus dari tiap langkah-langkah itu pengertiannya apa saja, terus gunanya praproduksi video itu untuk apa. Silakan dituliskan kesimpulan ya. Boleh langsung tulis di situ atau tulis di kolom chat. Nanti Bapak yang kopikan ke whiteboard-nya. Silakan. Ini 4. Ini 5. Ya. Oke, silakan dibacakan. Nah, ini karena di Bapak yang tampil adalah Gusti. Gus, dibacain Gus. Atau siapa yang mau bacain? Satu lagi, Pak. Ah, ada lagi? Itu, apa, nggak harus jago gambar. Oh iya, nggak harus jago gambar. Boleh. Oke, silakan. Coba dibacain kesimpulannya. Rindi deh, Rindi. Yang di kamera Bapak kelihatannya Rindi di layar Bapak. Kesimpulannya apa aja, Rin? Yang pertama. Kesimpulannya, 1. Tahap praproduksi adalah tahap perancangan awal sebelum membuat sebuah video. Pelaksanaan pembuatan video tadi berjalan dengan teratur dan efektif. 2. Yang harus disiapkan itu ada ide cerita, pokok cerita, sasaran, tujuan, sinopsis, dan naskah. 3. Kita dapat memahami cara membuat storyboard untuk film atau video. Oke, lanjut. Yang nomor 4, storyboard adalah gambaran sketsa yang dibuat untuk menggambarkan sebuah alur cerita yang akan menjadi panduan dalam proses pengambilan gambar. 5. Storyboard mempermudah seseorang dalam penyampaian ide atau gagasan ceritanya, sehingga orang lain bisa memahami inti gagasan cerita yang diinginkan. 6. Untuk membuat storyboard tidak harus pintar menggambar. Oke, sip. Gimana pelajaran hari ini? Mulai dari Alhamdulillah menyenangkan ya, mudah-mudahan menyenangkan. Dan memang harus menyenangkan. Mulai dari tadi pretest, terus nyampein materi sampai kalian. Oke, nah untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang tahap produksi video. Nah, kalian itu akan membuat sebuah video, akan membuat ya video pendek ya, sesuai dengan storyboard yang sudah kalian buat, oke ya. Pak Raca cukup sampai sini. Sebelum diakhiri, silakan ditutup oleh ketua kelas, dipimpin doa dulu. Silakan Tio. Mari teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini akan kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.